Kalau ceritanya panjang banget nggak bisa ceritain kawan, cuma ekspedisi gitu ya, maunya cari data. Kalau asalnya kita cari data apakah misteri tadi yang harimau Jawa punah apa enggak gitu. Dan akhirnya ya juga pas waktu berapa hari sampai hari terakhir punyanya aja ya cuma gitu, cari data, dapat cakaran, dapat jejak, dapat feses juga. Feses karnivor kan mesti dia cirinya ya pasti fesesnya berbulu. Bulu itu tidak bisa diurai dari pencernaan perutnya si karnivor, jadinya dia keluar tetap bulu, dan itu bentuk tai gitu, maksudnya feses si tai itu. Bentuk tainya itu ya lonjong-lonjong kayak tai kucing tapi berbulu. Feses enggak dimakan. Iya. Ayam, berarti bulunya ayam. Tapi rata-rata itu enggak ayam, kayak musang, mungkin banyak musang, kijang. Itu bulunya masih, tapi kayak tulang-tulangnya mungkin ya, dagingnya mungkin tulang sedikit tapi dagingnya udah jadi tai tadi. Tapi bulunya nggak bisa dicerna itu. Bulunya mesti keluar dari feses. Ya tadi kayak pokoknya kalau ada feses kering kan tak bongkar set. Oh ya ada bulunya, ada tulang sedikit-sedikit. Nah, ini pasti karnivor. Karnivor, nggak tahu karnivor besar apa karnivor kecil kan gitu. Udah dapat itu berapa teman-teman. Terus hari terakhir itu ceritanya yang mencengkam lagi hari terakhir. Berarti selama hari ke-11 kalau nggak salah itu 11-12 itu. Nah, itu mencengkam lagi itu ceritanya. Akhirnya saya itu terakhir kan malam terakhir itu saya sebelum malamnya besok kemarinnya itu sebelum hari terakhirnya itu malamnya saya bermimpi kalau bahasa Jawanya kowe ngaki ngopo ning kene, kowe lapo ning kene. Hanya kalau bahasa Indonesianya kamu ngapain di sini. Iya, Jawa Timur kayak pakai Jawa pokoknya. Lagi ngapain kamu sini ke bahasa Indonesianya. Ya, saya itu nggak tahu, saya berada di hutan kan. Ceritanya itu saya berada di hutan, kayak depan itu gua. Ya nggak depan, saya kayak samping itu gua, terus hutan banget dan lebat. Nggak tahu itu saya dapat suara itu, terus nggak ada sosoknya. Suara saya ada suara, terus saya tiba-tiba itu keingetan dari pesan dari bapak saya tadi loh, yang pertama cuma saya bilang saya di sini silaturahmi gitu. Setelah itu ada pokoknya saya gitu loh, kaget sontak gitu loh, sontak tak bangun masih malam. Wah ya udah lanjut tidur, cuma gitu aja pokoknya mimpinya simple. Dan hari selanjutnya terakhir kita juga masih cari data, terus kita ketemu di sungai kita ketemu tim sebelah. Akhirnya perbatasan kita itu di antar sungai, teman sebelah di atas sana, saya di atas sini. Suka kan, seneng ketemu. Terus kita turun di sungai, seger banget ya. Selama 10 hari mandi paling enak itu di sungai besar tuh, di Muara ya. Hari mandi ini satu kali. Setiap hari satu. Enggak pernah mandi. Mapalan sejati. Enggak pernah mandi, saya minum dulu lah ini. Pokoknya makanya tadi saya nggak menyinggung mandi, karena saya nggak mandi, saya jujur. 10 hari di sungai. Itu hari ke-11 mandi di sungai. Emang jernih, ikannya pun mancing langsung dapat tuh. Emang sumber daya masih terjaga gitu loh, masih enak banget tuh. Bahkan dapat ikan yang lonjoran, ikan panjang. Bapaknya ikan panjang itu sama bapaknya kan, bapak tugasnya pintar banget mancing kan, jadi tinggal yang berapa jam nanti disamperin lagi. Bisa. Pokoknya seru banget lah kalau di sungai itu, ramai banget. Sungai itu kan 2 kelompok kan, berarti ya totalnya satu kelompok ada 6, berarti 12 kelompok tambah bapaknya 12 orang ya, 12 orang. Bapaknya petugasnya
per kelompok 2 itu 24 berapa itu 16 ya 16 orang bertemu 14 atau 16 kan 12 ya 12 tambah 4 nambah 16 orang bertemu dalam satu titik tapi masih di zona emang zona inti itu nggak boleh ada kejadian. Intinya setelah itu lupa kan ada tadi pantangan yang dilarang oleh sesepuh tadi kan ya. Kita lupa sampai malam itu main remi gitu. Kamu main remi wah ngarka terus nih ya, ada yang masak ada main remi sampai malam jam 10 sampai larut-larut malam terus. Sampai akhirnya kita diingatkan sama nggak tahu itu suara besar banget itu. Kalau nggak, saya jujur ini sumpah pokoknya itu paling mengerikan di antara semua, pokoknya paling mengerikan. Nah itu malam-malam setelah bapaknya juga itu lupa kan ya, pokoknya lupa ada pantang-pantangan tadi dilupain, pokoknya premi pokoknya makan minum berdiri terserah pokoknya. Larut malam jam setengah 11-an, jam 11-an lebih udah kan itu masih remi. Terus pertama ini suara burung, nggak tahu burung apa, kik wah suara burung pak, ya sering bapaknya sering biar gak takut kan. Sering suara burung, oh iya pak bisa pak ya, biar gak takut kan. Lanjut loh, masih lanjut tes aja remi terus poker kayaknya pemain aja menang terus ya. Tak ajar banyak orang tua menang terus, kamu ya pinter mainnya, wah ya pro pak. Udah sampai malam lagi ya mbak, jam 1 pokoknya masih itu. Kalau nggak salah jam 1 itu kejadian pertama suara agak nggak terlalu besar ya. Arahnya membelakangi kita kan gerumbul gini lingkar, itu sebelah bapaknya agak kesana jauh. Pokoknya kan kalau kita di sungai, dekat sungai kan, kalau sungai pasti di antara dua punggungan, antara punggungan itu bukit gini loh, pokoknya jurang terus kan pasti kan sungai, entah itu sungai kering atau sungai basah yang mengalir, itu kan pasti sungai namanya. Nah, kita di daerah situ terus, agak kayak kalau ada lahan sedikit, nggak tahu itu udah dibuat apa, bekas dibuat apa, ada lahan gitu katanya buat camp di situ kan. Nah di situ, di tebing itu pertama itu aslinya semuanya dengar, yakin semua dengar, tapi nggak ada yang wah ya udahlah biarin, maksudnya nggak ada yang ngomong wah suara apa itu, nggak ada. Nah itu mirip hewan apa manusia suaranya? Nah itu kurang tahu, pokoknya samar-samar gitu, senakan gitu, gitu aja. Akhirnya wah ya, kalau saya dengar dan itu semuanya mengakui setelah ditarik kembali ke base camp, maksudnya ditarik pas waktu selesai, baru mengakui semuanya. Aslinya dia dengar semuanya tapi nggak ada yang ngomong karena takut coy. Udah kan benar negatif, takut. Wah lanjut masih, wah gak pantang mundur pokoknya, menang kok coy. Pokoknya yang kalah gak boleh tidur dulu pokoknya. Yang perempuan ada 2 perempuan, tidur dulu perempuannya. Udah jam 11 itu udah tidur deh perempuannya. Ya laki-laki bakaran masih ini, wah enak banget kan, hampir terakhir kan, di enak-enakan ketemu udah kelompok. Akhirnya larut malam lagi setelah jam 1-an, 2 jam lebih pokoknya, suaranya makin keras terus entak. Kayak suara gede banget itu, nggak beda banget sama suara yang saya di mimpi saya. Mimpi saya ya besar, suaranya ya jelas tapi nggak kayak nyentak gitu, sontak tak gitu. Ya langsung diam semua, remi langsung tek. Baru diam semua, serius ya, serius diam semua. Wah, Pak ada apa ya Pak? Wah ini kita melanggar peraturan nih, kita ramai sampai malam udah. Terus ada yang minum berdiri, wah saya juga berdiri kok minumnya loh. Wah ini gimana ini ya, bapaknya juga bingung. Wah ya udah, anak-anak disuruh tidur semua. Ya udah yang teman-teman yang peserta yang ekspedisi tidur semua aja. Udah bapak itu di luar kan, dia kalau kita juga tanggung jawab tapi 2 orang petugas itu tanggung jawabnya lebih besar gitu. Soalnya udah dipasrahin
udah dipasrahin gitu. Mereka kalau istilahnya ya dipasrahin buat jaga kita gitu, karena udah tahu lokasinya kan, udah kenal, udah sering kan, orang ya itu orang situ, maksudnya orang desa yang kerja di Taman Nasional gitu. Nah itu udahlah, tidur aja gitu. Udah malam nih jam 1. Besok kan kegiatan lagi terakhir, malam terakhir itu, ada malam terakhir. Pokoknya itu malamnya semua ada malam terakhir, besoknya langsung turun. Udahlah turun aja, tidur aja, pada tenda. Pokoknya ada yang tidur, ada yang enggak, pokoknya udahlah. Aku kalau saya semua tenda, bagian pojok udah pakai sleeping bag tidur. Itu jauh suku kejadian pokoknya yang saya paling dengar, yang paling ngeh gitu loh, banyak paling wah ini kejadian fatal nih maksudnya. Saya sendiri mengakui. Kayak orang nek misalnya malam ngono kayak orang pakai mic ngono apa? Mic yo sih. Iya, pokoknya pakai besar gitu, pokoknya suaranya keras gitu, tapi kayak sontak gitu dia. Nggak tahu ya, mungkin peringati lah ya, nggak tahu. Kalau alhamdulillah nggak kejadian apa-apa sih. Alhamdulillah sampai akhir ya ada kejadian apa ya. Pas waktu malam terakhir kelompok saya kan bisa lagi, yang kelompok 1 kembali ke zonanya sendiri, saya kembali zona sendiri, tapi itu daerah udah dekat kampung, tapi ya masih jauh, masih sekitar 10 kilo di sungai lagi, kita susur sungai. Ya malam terakhir kita juga di sungai, tapi beda lokasi, udah jauh, udah pencar gitu loh. Yang tadi yang Cibadak saya sendiri dan kelompok saya pokoknya pisah, terus ngecamp lagi di dekat sungai malam terakhir itu. Tadi kan malam kemarinnya sebelumnya malam terakhir ini saya gak tahu ini, pokoknya kejadiannya 2 kali lagi, dan ini membuktikan bahwa menguatkan ada pokoknya hewan karnivor di daerah situ. Soalnya biasanya ya kalau saya biasanya kegiatan terus maghrib pasti saya ambil wudhu dulu, makanya entah itu di dekat, pokoknya kita kalau ngecamp dekat lokasi air gitu maksudnya, ambil wudhu dulu dan itu tak jaga sampai isya biar gak mondar mandir gitu. Kalau isya kan ya gelap kan hatinya cuma hatinya masih waktu itu batal, kentut maksudnya, kentut batal kan maghribnya ya, paling ya terpaksa ambil wudhu lagi di bawah di sungai sendiri aslinya. Terus ada teman yang satu dari Surabaya itu ikut, cewek, dia mau kencing kan katanya, pipis gitu. Oh ya udah ikut. Nah terus akhirnya waktu itu nggak tahu dah, setelah saya ambil wudhu terus tiba-tiba dari atas punggungan tuh, saya ambil wudhu di sungai jernih banget pokoknya. Di atas itu pertama itu kayak suara gerengnya kucing kayak iya, suara kucing besar. Wah, suara apa ini yang cewek tadi lari dekat saya. Mas, suara apa tuh mas? Udah bentar tak senterin. Terus yang cewek ini malah takut, jangan senterin, takut. Lalu udah saya mau balik, udah wudhu selesai mau balik, kayak kucing lagi apa namanya bertengkar tarung, lari ke atas. Wah langsung dari atas tuh center udah kelompok saya kan, dari atas udah celot kode kode center, ada apa gitu. aman gitu, semua. Saya udah takut di bawah tuh ditekam ini kan ya masalah, saya nggak pulang sini ya. Udah lari cepat lari cepat ke atas. Bapaknya cerita, ada apa Pak, dengar suara tadi yo, dengar sampai sini makan menggema kan, dengar kenapa ini? Wah apa itu Pak tadi Pak, apa itu macan apa Pak? Oh enggak, babi katanya, babi ternyata. Wah Pak, masa babi? Iya babi sering katanya, soalnya kan 10 kilo 12 kilo area kebun masyarakat gitu katanya babi, tapi 10 kilo jauh cai. Seberapa jauh 10 kilo jauh, lumayan loh 10 kilo kan, masih namanya juga hutan kan. Yang katanya udahlah babi. Terus kita ya udah percaya aja, nggak takut udah. Terus kita packing, tidur. Biasanya penarikan peserta tarik mundur semua, udah selesai kan, langsung jalan ke pedesaan itu.
nginep di base camp tadi yang pertama Cibadak itu. Base camp Cibadak, tidur terus bersih-bersih, nyuci sekalian dijempurin kok semua, pokoknya enak, pokoknya masak-masak enak banget pokoknya. Lalu Pak Nardi tadi, namanya Pak Nardi yang itu petugas yang nemenin saya tadi, Pak Nardi undang aku sama temanku yang Bekasi, Markus non muslim. Nah itu undang teman saya boncengan pakai motor Supra. Motor Supra jauh banget rumahnya aja, rumahnya duduk malam, gak ada listrik, gak ada, pokoknya listriknya remeng gitu, nggak banyak sekali pokoknya. Ya nggak takut ya, pokoknya jalan itu pokoknya ngeri lah jalan itu. So itu di rumahnya, so pas itu Pak Nardi itu panen cengkeh, ikut bantulah. Wah Pak, panen cengkeh nih Pak, ada yang kering nggak Pak? Wah kayak yang kering baru dijual. Wah Pak ini mau minta kan bawa tembakau nih Pak. Wah baru dijual ini, masih kurang kering, gak enak ini. Udah dikasih teh, makan dulu, suruh cerita tentang Banten ini apa. Banten ini adalah pokoknya dulunya ya tempat tadi, kalau namanya DI apa, DI itu istilah enggak. DI itu kayak tentaranya kolonial yang membunuh langsung, pokoknya ada sungai, masyarakat situ yang pokoknya melawan kolonial itu dibuang sungai, pokoknya di sungai tembak, berarti sungai itu kayak sungai darah dulunya katanya. Di daerah situ kan ada sungai, namanya sungai besar itu. Nah kayak dulunya katanya kayak darah gitu. Akhirnya ya cerita larut-larut, terus akhirnya menyambung sampai suara yang kemarin itu. Enggak, yang auman yang aku wundu. Terus tanya tuh aku, kemarin dengar sama bapaknya, tanya kemarin dengar suara apa ya Mas? Wah itu Pak, katanya babi tuh Pak. Jadinya ya udah babi ya gak usah kita masukin ke laporan, maksudnya asing kan. Oh ya udah kalau gak saya masukin, saya cuma bilang aja itu gak babi. Kita sontak, yang serius Pak, babi. Iya itu jarang orang yang bisa mendengar auman itu. Bapaknya kan kalau ceritanya bapak itu salah satu jawara di Banten. Dia Pak Nardi itu, dia ya salah satu tokoh lah. Bahkan saya pun dari dari 6 teman saya, ya alhamdulillah nggak tahu ini bapaknya itu pesen 2 doa dikasih ke saya. Saya disuruh nulis itu buat kenangan kamu Mas Rendis. Buat kenangan besok kalau pulang atau kesini lagi mampir aja gitu, buat kenangan, kasih doa ya, rahasia doanya. rahasia pokoknya kasih doa ya. Itu udah cerita sontak kaget kan, kembali lagi sontak kaget. Serius Pak, wah bapaknya bercanda terus, wah wah asik banget bercanda. Iya saya nggak bercanda, serius jarang banget pokoknya, jarang didengerin. Saya cuma berapa kali dengerin, pas kamu kok dengerin gitu. Wah aku nggak tahu ya Pak. Aku juga kaget tuh, aslinya takut teman. Itu apa ya Pak? Kalau nggak salah macan, nggak tahu macannya nggak nyebutin harimau nggak apa-apa, itu macan gitu. Ya mungkin harimau tapi nggak tahu, soalnya status harimau itu aslinya dilindungi, entah itu ada nggak, itu lebih baik nggak ada dibanding ada, paham nggak? Maksudnya lebih baik harimau itu dinyatakan nggak ada tapi masih ada. Akhirnya dalam keadaan dinyatakan tidak ada, dia lebih free kan, bebas, nggak ada pemburu, udah punah ya udah, tapi dia masih ada gitu. Itu lebih baik dijaga gitu. Akhirnya nggak tahu itu, tapi ya mungkin udah punah ya udah punah, jangan kalau di Indonesia pun masih yang tersisa harimau Sumatera. Dan ada beberapa harimau, ada harimau Sumatera, harimau Jawa, harimau Bali, dan harimau apa gitu. Ada 4 spesies kalau harimau di Indonesia aslinya. Dan itu pun tinggal Sumatera, yang lain udah punah. Dan itu pun ya udah, itu bapaknya sontak tadi, bapaknya cuma bohong itu babi ya biar kita nggak takut. Salam terakhir ya biar nggak takut, ya biar nggak down gitu loh.
dengar suara kencang banget, serius kan, menggema kan di punggung sini, kita di bawah ini. Wow, kayak bertengkar kucing, kayak lari-lari gitu. Wah, soalnya ya nggak campur-campur, ya agak besar gua. Ya udah langsung bapaknya cerita tadi ya, akhirnya ya udah nggak apa ya, percaya dibilangin nggak suara babi ya di rumahnya itu. Ya udah Pak, cuma saya pas laporan ya dengar auman, tapi nggak tahu itu auman, kita nggak bisa lihat biasanya itu dari auman sejenis macan apa nggak tahu Pak, pokoknya sejenis auman itu kayak kucing berkelahi gitu aja. Udah, dan sekarang ada tindak lanjutnya. Sekarang kemarin tuh teman-teman dari Jogja sendiri berangkat pemasangan kamera trap gitu. Udah, tapi nggak tahu hasilnya sampai saat ini, belum tahu hasilnya. Untuk cerita di Ujung Kulon ya sekilas berapa menit tadi. Nah, itu pokoknya ceritanya di Ujung Kulon, kayak gitu. Terus kalau cerita petualangan bebas lagi yang paling juga banyak banget di Imogiri juga salah satu tempat yang masih terjaga banget itu di situ. Lah banyak, kalau itu endemiknya juga masih ada rusa dan landak kalau di Imogiri kalau nggak salah itu. Dan laporan terakhir itu ada harimau sejenis macan atau kucing-kucingan besar itu. Macan kumbang pun masih ada di Imogiri. Bantul dan Gunung Kidul itu kan yang hutan-hutan itu pun masih potensial banget. Tapi ya semoga teman-teman yang suka pencinta alam dan Mas Ulin juga, oh ya teman-teman yang pencinta alam, tolong dijaga, jangan berbuat semena-mena dengan alam, dan kita saling jaga bareng-bareng lah. Karena itu kalau sering kita jaga, alam pun akan bertimbal balik dengan baik yang kita gitu. Maksudnya kalaupun kita berbuat baik dengan alam, ya alam pun juga akan berbuat baik dengan kita gitu. Karena kalau kita menjaga hal-hal seperti itu, ya keseimbangan alam ini akan terjaga gitu. Maksudnya tidak sering ada bencana apapun gitu. Itu karena ulah kita aslinya kalau kita telusuri kan. Entah itu dari, kalau kita berbicara tentang agama, itu udah takdir yang maha kuasa Allah kan ya. Dari takdir itu pun bisa diciptakan dari manusia sendiri kan ya. Hanya kita berbuat ulah apa kan, akhirnya ya kita sendiri yang merasakan akibatnya gitu. Hanya mohon teman-teman muda sabar muda. Oh iya. Oke, ya mungkin berhubung sudah malam, jadi pertanyaan terbatas dan kiranya udah dijawab sangat lengkap, sangat mendetail ya, Mas Randy sini saat ekspedisi di Ujung Kulon, ekspedisi harimau Jawa. Nah, pesannya tadi sudah disampaikan Mas Randy bahwa kita harus menjaga kelestarian alam, budaya, flora, fauna di dalamnya, karena Indonesia itu sangat kaya, beragam, mantap, wonderful. Oke. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dan like, comment, share ke teman-teman kalian jika video ini dirasa bermanfaat. Nah, ini mungkin video yang lumayan berfaedah daripada sebelumnya ya. Terima kasih Mas Frendis. Ya, sama-sama. Oke. Teman-teman ya harus wajib subscribe gitu ya. Like dan komen gitu. Jangan lupa, pokoknya wajib teman-teman saya yang menonton atau teman-teman semuanya wajib komen, terus apa lagi, subscribe dan like, pokoknya share. Nah, share sebanyak-banyaknya, nanti akan dapat view dari Mas Lin. Love ya, dapat love. Ada giveaway nanti, tas Eger katanya. Tas Eger. Tas Egernya Mas Frendis. Oke. Oke, udah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.